Alaihi Wasallam, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati," akan datang kepada umatku, menimpa umatku nanti di akhir zaman. Apa yang akan datang, kata Rasul, adalah la yabqa minal iman ila ismuh. Iman itu hanya sekedar tinggal namanya saja. Lai baiman lai. Iman apa artinya, Bu? Apa arti iman? Iman, percaya, meyakini, mengimani. Lai percaya, lai beriman ke Allah, lai iman ke Rasul, lai. Tapi hanya sekedar tinggal namanya saja. Keimanan itu tidak teraplikasi dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Ini bahayanya. Jadi kalau hanya sekedar beriman, mempercayai, kalau tidak dijalankan, tidak dilakukan, kan tidak ada gunanya. Nah, inilah yang akan menimpa umatku, kata Rasul. Saya di zaman dan ala ummati. Nanti di akhir zaman akan datang kepada umat di kala itu la yabqa minal iman ila ismu. Iman itu hanya sekadar nama. Lain imannya Allah itu. Tapi dia tidak tahu apakah cocok, apakah bertentangan, berseberangan dengan nilai-nilai keimanan yang dia miliki. Dia tidak peduli. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, wala minal Islam ila rasmu. Islam itu hanya sekedar tinggal rasam, tulisan-tulisannya saja, merek-mereknya saja. Asadang itu berusaha aja orang untuk menghilangkannya. Dulu ada upaya dihilangkan kolam agama dalam KTP. Jadi dalam KTP itu tidak perlu ada tercantum agama, beragama ataupun tidak, itu bukan suatu patokan. Sudah ada yang berusaha itu agama dihilangkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Padahal agama itulah yang akan menyelamatkan sang manusia itu sendiri. Kalau tidak karena agama, maka manusia itu tidak bisa dijamin. Terutama adalah agama Islam. Karena agama Islam itu sudah mendapat jaminan dari Allah. Inna dina indallah Islam. Makanya ada orang yang berusaha menyatakan, oh seluruh agama itu sama. Dan itu sudah berkembang pemahaman-pemahaman seperti itu. Agama tidak sama. Kalau sama maka tidak akan berlaku inna dina indallah Islam itu. Agama yang diredoi, yang di sisi Allah adalah agama Islam. Seluruh para nabi dan rasul itu agamanya adalah wa nahnu muslimun. Kami mengajak, membawa umat masyarakat manusia ke dalam keselamatan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul, nanti akan datang kepada umatku, menimpa umatku, kata Rasul, yang mana dikala itu wala minal Islam. Islam itu hanya sekedar rasmu, namanya saja, merek-mereknya saja, lambang-lambangnya saja. Maka banyaklah beredar di mana-mana merek-merek Islam, tetapi isinya, perilakunya, sikapnya tidak cocok dengan Islam itu. Karena dia beragama Islam, tetapi karakter dalam kehidupannya berseberangan, tidak cocok dengan Islam itu. Islam itu hanya sekedarnya saja. Kalau ada uang
selalu disimbolkan kepada Islam. Itu tantangan adalah bagi umat Islam tersendiri. Diminta di sana adalah keistiqomahan hati kita. Memang tiap sesuatu itu adalah punya tantangan dan risiko. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua kata Rasul yang akan menimpa umat nanti di akhir zaman, yaitunya Islam hanya sekedar tinggal namanya saja. Jadi kita berharap pada pedanya kalau memang beragama Islam dijalankan nilai-nilai Islam dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada manfaatnya. Kita orang Islam sholat tidak, kita orang Islam dengan tetangga musuh juga, kita orang Islam tapi agama Islam diotak-atik, diacak-acak, diburuk-burukan. Kita orang Islam ulama-ulama hawa, ulama Islam itu dipaburuk-burukan, difitnah, diribah, diadu domba. Dia ngaku Islam juga itu. Makanya ada yang menyatakan itu namanya Islam KTP. Nah, istilahnya. Nah, kalau kita menamakan bukan Islam itu Isyalam. Ini beda aja. Kalau Isyalam kan sekedarnya saja. Sama aja timun bungkua. Timun bungkua tahu? Masuk karung lain, masuk etongan indah. Tapi kadang-kadang gini, kok timun bungkua kok yang membuat peretongan? Akan itu ruminya bah. Maka itulah yang mengacak-acak, yang mengotak-atik ininya. Akhirnya bentrok awak sama awak, bacakah awak sama awak, bermusuhan awak sama awak. Dan kita mau pula. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yaitunya Islam nanti hanya sekedar diakui sebagai lambang-lambangnya saja, merek-mereknya saja, tidak dijalankan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Lalu makan boleh? Yang ketiga yaitunya yang akan menimpa umat nanti di akhir zaman kata Rasul, wala minal Quran ila darsuh. Al-Quran itu hanya sekadar ditadaruskan, dibaca. Malah nano yang tak pandai baca Al-Quran boleh. Umat Islam nggak tahu baca Al-Quran, nano yang ada. Dia ngaku Islam, dia ngaku iman juga kepada Al-Quran. Kitab sucinya Al-Quran katanya. Dia nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Akan rugi sahnya kita. Makanya kata Rasul, sama dengan onta membawa beban. Nya dah tahu yang nyebawa doh, dan pokoknya sandang doh. Antara isinya dah tahu dia. Padahal Al-Quran itu makanya Allah menyampaikan wahyu yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq, Iqra. Apa itu artinya Iqra, Bu? Bacalah. Itu perintah, dibaca. Al-Quran itu dibaca. Baca. Dek aco membaca, dek banyak membaca, lata biasa membaca. Akhirnya kita paham, kita tahu dan diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran ditadaruskan, diperlombakan, dibuatlah event-event segala macamnya. Kadang-kadang dalam lomba Al-Quran pun ada juga timbul kecurangan-kecurangan di sana. Kenapa? Karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Allah sudah menyampaikan wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah celah-celah syaitan itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Nyata di itu mukasinya syaitan itu memang musuh bagi kita. Nggak harusnya nampak dewa tuh. Memang syaitan itu nggak nampak dewa, tetapi akibat dari perbuatan yang ditimbulkan mengikuti syaitan itu sangat fatal dan bahaya.
Jangan sampai hanya sekadar Al-Quran dibaca, tetapi kita tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya Syekh Muhammad Abduh mengatakan, belumlah dikatakan sempurna Islam seseorang itu dia tidak pandai baca Al-Quran. Belumlah dikatakan sempurna Islam seseorang itu dia pandai baca Al-Quran tapi tidak tahu terjemahannya dong. Belum dikatakan sempurna Islam seseorang itu, kata beliau, pandai baca Al-Quran, tahu terjemahan tapi tidak paham isinya dong. Belum dikatakan sempurna Islam seseorang, pandai baca Al-Quran, tahu terjemahan dan paham dia tapi tidak mengamalkannya. Maka yang terpenting di sana adalah pandai baca Al-Quran, tahu terjemahannya, kemudian paham isinya dan diamalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Saya terang aku. Kata kalau itu membayangkan. Dingin ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu penting membaca Al-Quran dan membaca Quran itu tidak sama, Bapak Ibu. Sangat jauh beda. Saja berita yang ada di dunia ini, yang sudah ada dan yang akan ada, itu ada dalam Al-Quran. Kalau Quran beda, la tayadi baru masuk Quran, la sehari itu baru masuk. Nah, mungkin beberapa jam lah gitu kan. Nah, kini Quran lah dikalau di handphone, di HP gitu kan. Seluruhnya sudah ada. Sekarang terjadi, sekarang bisa diliput langsung. Apa yang terjadi? Kalau dalam Al-Quran dan yang akan terjadi, nah, begitu hebatnya. Jadi ilmu Al-Quran itu adalah mencakup seluruh ilmu yang ada dan ilmu yang akan dibuat oleh manusia. Itu ada dalam Al-Quran itu. Contohnya yang akan datang. Hari kiamat ala tibu, alun. Awak lebih percaya hari kiamat. Lain, di mana kita dapat dalam Al-Quran? Dalam Quran tidak ada itu dong. Dalam Al-Quran. Nah, jadi oleh sebab itu berita-berita yang ada itu, makanya salah satu Al-Quran itu isinya adalah khabar. Khabar itu artinya berita. Nah, mungkin diambil di orang jadi kabar. Nah tuh surat kabar. Nah gitu. Karena khabar, berita. Para nabi dan rasul itu adalah menyampaikan berita. Situasi, kondisi yang akan terjadi, bahkan lebih dari itu nanti di Yaumil Mahsyar itu ada dalam Al-Quran. Apa yang terjadi di alam gaib, apa yang ada terjadi di alam kubur, itu ada dalam Al-Quran. Kadang awak belum pandai, belum mampu, belum bisa membaca Al-Quran itu. Kadang tahu terjemahannya, belum paham isinya. Makanya kita harus banyak belajar. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang mengajar. Nggak bisa ngajar dong, au muta'aliman, belajar. Nggak bisa belajar dong, au samian, mandanga. Muajah hendak pandai, baraja hendak jo, samian mandanga hendak jolai. Wala takun rabian, dan janganlah masuk golongan nan kampe. Muajah hendak, baraja hendak, mandanga pun hendak. Golongan nan kampe itu nanti khawatir apa? Summum bukmun umyum fahum. Pakak bisu butuh anam pakak tu makasih ndak talingo edo talingo kuah bu mencari mari buah ndak talingo eko do talingo ko lai mandanganyo 500 hari semalam yo dangah daroi tapi yo ndak datang do aku nampak kak do nasi kuah butuh ndak ko nam butuh do kalau iko nam butuh
yang durang. Tapi nan buto tu disiko oleh gua. Aku nan babayunya buto disiko gua. Orang yang mengotak-atik Al-Quran, yang menghina Al-Quran, walau dia orang Islam sendiri, apakah ada disiko gua? Buto disiko gua. Nggak disiko dong. Kalau butuh disiko kok langsung aja kok. Di zaman Rasul, ya Rasulullah, kenapa? Saya buta. Terus apakah harus juga sholat ke masjid, sholat berjamaah? Kecil Rasul, lain taranya suruhan. Lain ya Rasulullah datang. Dan butuh itu yang mato hati. Enggak. Kalau butuh hati, itu yang susahnya. Hilang kesadallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang banyak sekarang dia melihat tapi hakikatnya dia buta. Dia mendengar tapi hakikatnya pakak. Bahasa kampung namanya pakak namanya. Di situ ada namanya bu. Oh sama ya. Nah, ini sama tuh. Makanya hati-hati dalam Al-Quran Allah menjelaskan surah Al-Quran, surah Az-Zumar termasuk di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Imran juga Allah menjelaskan bahwa kebanyakan isi neraka jahanam itu walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal in. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatku. Dia telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dia dua penglihatan mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan binatang ternak. Binatang ternak itu ada macam-macam, dombe, ada sapi ya, kalau sapi itu pin ya. Nah, semuanya itu tuh balhum atul. Nah, kau nampak ya bahkan lebih hino dari itu. Na'udzubillah. Jadi orang yang dalam penggunaan mato elo-elo ke jalan Allah, nak penggunaan talingo elo-elo ke jalan Allah, nak penggunaan hati, ulaika kal an'am, mereka itu sama jauh binatang ternak. Saya lihat tuh, kalau kambing itu kan sama dinyodok. Rumput orang, rumput tetangga kan sama tuh, rumput tetangga kan sama. Nak pokok rumput nyo santuang. Daun kadondong orang, daun kadondong tuannya, nyo santuang saja, dan pokok daun kadondong, nyo makan. Jangan kau daun kadondong yang dia ini. Nah mati itu nama saya kan makan cuma, karisi saja makan tu. Jadi dari semua itu begitu bahaya. Kita berserah kepada Allah. Jadi kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman panduan hidup agar kita selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan menentu di akhir zaman kata Rasul, yaitunya Al-Quran hanya sekedar dibacanya saja, tapi tidak diamalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan terakhir kata Rasul adalah apa yang akan terjadi di akhir zaman itu, yaitunya himmatihim butunihim, cita-cita manusia hanya sekedar mengisi perut. Bahkan bukan hanya sekedar mengisi perut, tujuan turunan. Makanya Allah selalu menyampaikan, memberikan tamsil manusia itu yang memanji karangi itu nama tu beru ya, batu kalau ada orang Minang namanya. Kalau ambil pisangnya dia ambilnya, dia celai, dia ambilnya jo, dia sebuah lain, dia ambil jo, dia letak ke kaki ya, awak dia celai, dia ambil jo, awak
lampe pacien tu kaki suo kaki kita, tangan suo tangan kita, kan lampe tu awak agian si lain. Jangan kan si dua wagia kira-kira nyopi nyo masuk orang muncunga nyumpadian sama dapat-dapat tu hanya dia jelek begitu rakusnya. Kenapa? Tidak berdasarkan aturan-aturan Allah dan Rasul, yaitunya agama Islam. Makanya penting jangan hanya sekadar mengisi perut, tetapi di sana lihatlah kehalalan dan ketoibannya. Makanya Allah membimbing kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Konsep makan dan minum di sana mencari itu halal dan toiban. Ada halal dan toib, halal lagi baik. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan Allah dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum.